Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 1 yang bernama Atifa Virus Gafira. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu Saya Sisi Jania Putri. Halo, saya Niril. Halo, saya Rizka Yurid. Saya Rizka Maulida. Halo, saya Ofis Rimalta. Saya Mila Audina. Oke, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Etika Bisnis dengan Bapak Dr. Hendra Yohesman, SHMH, dengan makalah yang berjudul Keadilan dalam Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan pengertian keadilan dalam bisnis. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ketaatan terhadap hukum, khususnya hukum bisnis, pada akhirnya berkaitan juga dengan apa yang akan kita bahas sebagai keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari uraian itu, khususnya dalam kaitan dengan lingkup-lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, terlihat jelas bahwa pada akhirnya tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan yang erat sekali dengan penegakan keadilan dalam masyarakat, pada umumnya maupun bisnis khususnya. Pengertian keadilan dalam bisnis menurut Aristoteles, keadilan merupakan gagasan yang ambigu. Sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial atau termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesama atau tetangga. Dari sisi yang lain, juga mengicu pada salah satu jenis kebijakan khusus. Yang pertama disebut keadilan universal atau umum, dan yang kedua disebut keadilan partikular. Universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum. Sementara keadilan partikular adalah jenis keadilan yang diidentikan dengan kejujuran, fairness, atau ekualitas. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dalam ekonomi, kapasitas di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Kaitannya dengan lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terlihat jelas pada akhirnya tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat maupun bisnis. Dengan demikian, berarti keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan. Menurut Aristoteles, macam-macam keadilan yang pertama, keadilan komunikatif. Keadilan ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan dari seseorang kepada orang lain tanpa melihat jasa-jasa yang diberikan oleh seseorang tersebut sebelumnya. Contohnya, hukum yang dilakukan pada pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan ini dijelaskan sebagai perlakuan yang diberikan atau diterapkan untuk seseorang karena jasa yang telah diberikan. Contohnya dapat dilihat dari pemberian Nobel kepada orang-orang yang telah berjasa demi perdamaian dunia. Yang ketiga, keadilan kodrat alam, yaitu sebuah perlakuan yang diberikan terhadap seseorang yang telah disesuaikan dengan hukum alam. Contohnya dapat kita lihat dari hukum tabur tuai, di mana terdapat ungkapan, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Artinya, jika kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, kita pun akan menerima hal baik pula. Yang keempat, keadilan konvensional, yaitu keadilan yang terjadi ketika seseorang telah mematuhi peraturan. Peraturan yang dimaksud merujuk pada peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah pemberian perlindungan yang didapatkan oleh warga negara yang telah memenuhi peraturan dan sanksi yang didapat jika peraturan tersebut dilanggar. Yang kelima, keadilan perbaikan. Keadilan digambarkan sebagai keadilan yang diterapkan ketika seseorang mencemarkan nama baik orang lain.
Contoh kecilnya dari keadilan ini adalah permintaan maafan yang diterima seseorang dari orang lain karena telah mencemarkan nama baiknya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang teori keadilan menurut Adam Smith. Teori keadilan. Prinsip keadilan menurut Adam Smith. Yang pertama, prinsip no harm. Prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial apapun, setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Entah itu ia sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, maupun masyarakat luas. Yang kedua, prinsip non-intervention, yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang yang merupakan suatu harm atau kerugian, dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang dapat diterima. Dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu tersebut, khususnya hak atas kebebasan. Yang ketiga, prinsip keadilan tukar merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen yang terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Teori keadilan distributif John Rawls berpendapat bahwa kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia. Dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang adil. Rawls memiliki prinsip keadilan, di antaranya 1. Prinsip kebebasan yang sama. Prinsip kebebasan yang sama adalah setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan, dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan yang serupa bagi semua keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dijamin karena haknya atas kebebasan secara sama. Prinsip perbedaan different principle bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan dapat sesuai dengan tugas kedudukan yang terbuka bagi semua yang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Contoh keadilan dalam bisnis. Yang pertama, keadilan terhadap konsumen. Yang kedua, keadilan terhadap karyawan. Yang ketiga, keadilan terhadap pesaing. Dan yang keempat, keadilan terhadap masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu kasus contoh keadilan dalam konsumen, yaitu pada PT Megasari Makmur pada produk HIT atau HIP. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996. Diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
Obat nyamuk ini, HIT, juga mengenalkan dirinya sebagai produk obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Provoxur dan Diklorof yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dalam hal ini, Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, dan gangguan pernafasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A, jenis semprot, dan HIT 17R atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 1 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang telah mengalami pusing, mual, muntah, dan keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Baik, dari kasus tersebut dapat kita lihat permasalahan yang terjadi. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan untuk mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada sumber moral standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan sebagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambahkan zat dilkofros dan membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bisa dihisap oleh saluran pernafasan dan menimbulkan kanker hati dan lambung. Penyelesaian masalah pada kasus tersebut adalah pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan yang bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September tahun 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh dunia. Kesimpulannya, disadari atau tidak, para pengusaha tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur pada produknya HIT aerosol, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Meskipun perusahaan telah melakukan permintaan maaf dan berjanji untuk menarik produk-produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah omongan saja, dan penarikan produk-produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih beredar di pasaran. Saran yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi yaitu keadilan merupakan situasi saat setiap orang memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Dengan demikian, berarti keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di dalam melaksanakan keadilan, terutama di dalam bisnis, terwujudnya keadilan dalam setiap individu pelaku bisnis akan melahirkan kondisi yang baik dan juga kondusif demi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya,
Ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan bagi para pelaku bisnis. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going